Makan buah dianjurkan setelah atau sebelum makan? Belum. Sebelum. Sebelum. Itu kata Al-Waqi'ah. Nah, ini agak lucu kan? Ya. Orang kita tuh makan buah kan makan penutup. Iya. Justru malah itu bisa bikin gendut. Karena karbo lagi masuk kan gula kan. Justru malah gula enzim itu harus sebaiknya di awal. Di awal. Di awal. Makanya Korea punya style kimchi dulu kan. Kimchi dulu. Kimchi itu kan enzim, fermented food kan. Justru malah bagus. Makanya beberapa video saya tentang tempe itu ya viral di mana-mana makan tempe. Tadi saya ditanya ini perlu apa demo-demo, nggak usah lah, saya bilang waktunya nggak cukup. Tapi yang maksud saya itu tempe itu the best food di negeri ini, salah satu menurut saya. Bahkan itu makanan fermentasi terbaik. Kenapa? Karena waktu saya baca beberapa data-data yang ada pada makanan fermentasi itu ternyata kalsiumnya naik, kaliumnya naik, magnesium naik, bahkan vitamin yang tidak ada di protein nabati, Iya. yang biasanya ada di protein hewani, di tempe ada. Gara-gara kerja si bakteri tempe itu. Makanya Nabi, ini resep sederhana. Nabi mengatakan begini, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Adalah cuka. Dan ternyata ada seorang biotech di Swedia, saya ingat, yang neliti tentang bagaimana efek terjadi glucose spike. Glucose spike setelah orang makan. Jadi ternyata itu bisa dicegah dengan meminum cuka dulu sebelum makan. Jadi dia ambil mungkin 1 sendok teh atau 1 sendok makan, cuka apel, cuka madu, cuka nanas, masukin air, minum. Itu mencegah glucose spike. Glucose spike apa? Lonjakan gula. Lonjakan gula. Lonjakan gula ini terjadi banyak orang. Contoh begini. Untuk orang diabetes bagus dong ya? Super bagus lah. Jadi gula apa cuka apel boleh? Campur air. Campur air. Diminum aja langsung. Minum aja. Tapi jangan kasih apa-apa. Plain aja, plain gitu. Minum kayak begitu itu mencegah terjadinya lonjakan glukosa setelah makan. Ini kan biang kerok. Ya. Penyakit zaman sekarang yang saya bilang insulin resisten itu salah satunya ini. Ya. Terjadi lonjakan glukosa terus menerus. Contoh ketika tadi bangun tidur, dia sholat segala macam, kemudian paginya dia mau berangkat, makanlah nasi goreng, nasi uduk segala macam tadi. Kan dia makan gula semua gitu kan? Ya. Zup naik gulanya tuh. Sampai kantor, dia nggak jalan tuh. Naik motor lah ke stasiun segala macam. Jadi hampir-hampir nggak ada jalan. Sekarang kita hampir nggak ada jalan. Hampir nggak jalan. Sedangkan menurut salah satu si biotech itu, namanya saya lupa, dia bilang salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah terjadi lonjakan gula tadi adalah berjalan 40 langkah. Itu juga ada di keterangan Nabi. Nabi juga menjelaskan sebenarnya. Jangan tidur setelah makan, kata Rasulullah. Jangan tidur setelah makan ya. Berjalan dulu, mungkin 10 menit, 15 menit. Itu mencegah terjadi lonjakan gula. Akhirnya apa? Ketika lonjakan gula ini terjadi setelah dia makan, yang terjadi apa? Nggak ngantuk. Jadi gara-gara makanan jadinya orang nggak produktif. Ngantuk di kantor, ngantuk. Siang lagi makan lagi, ngantuk lagi. Sore ngantuk lagi. Begitu aja kerjaan. Luar biasa. Ini 4 jam nggak kelar gitu. Dan kita mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru, terutama saya juga lah ya. Itu salah satu caranya mencegah lonjakan gula. Ini mungkin pesan buat Bapak Ibu yang mungkin gulanya tinggi, cobalah mulai mengkonsumsi tadi cuka tadi. Itu it will save your life. Berapa kali sehari? Setiap Anda mau makan yang tinggi gula, Ya. kalau Anda belum bisa mengurangi gula atau kita belum bisa mengurangi gula, contoh gula itu nasi, tepung-tepungan, Ya. apa gula pasirnya, itu kan gula semua tuh. Ya. Gitu loh. Atau makanan olahan yang tinggi gula atau minuman ya seperti itu. Nah, itu coba minum dulu itu. Si cuka tadi. Atau itu yang pertama. Atau yang kedua apa? Anda makan sayur dulu sebelum itu. Makan sayur dulu. Itu akan mencegah lonjakan gula.